Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awal qabla kulli awal. Bismillah akhir ba'da kulli akhir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan iman wal Islam, sehat wal afiah, kenikmatan panjang umur. Fa insyaallah kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa FTV di mana saja berada, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus hamba-hamba Allah yang mulia, berjumpa kembali dengan saya dengan acara Cahaya Ramadan. Fa insyaallah semoga bermanfaat. Ibadah Allah, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini pertemuan kita membahas tentang keberkahan, kemuliaan di akhir malam-malam bulan suci Ramadan. Hamba-hamba Allah yang mulia, tentunya Ramadan ini harus menjadi momentum yang terbaik bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir daripada malam-malam di bulan suci Ramadan tahun ini, Pak insyaallah harus meningkatkan daya nilai keberkahan kita, nilai-nilai kemuliaan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan, kemuliaan, kehebatan, keberkahan dan keutamaan di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW pun bersabda di dalam hadisnya bahwasanya akhir pada bulan suci Ramadan ini baginda Nabi semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Karena kata Nabi, lau ta'lamu min ummati, kalaupun tahu umat-umatku tentang kemuliaan, keberkahan bulan suci Ramadan, apalagi di akhir-akhir waktu malam-malam di bulan suci Ramadan, bahwasanya seluruh umatku ingin sekali seluruh kuluha syahr, seluruh bulan adalah bulan suci Ramadan. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta kesucian jiwa, marilah sucikan jiwa kita di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, supaya kita di penghujung malam di bulan suci Ramadan ini mendapatkan nilai daripada nilai manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merugilah seorang umat baginda Nabi Muhammad apabila Ramadan telah berlalu tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia tidak mendapatkan anugerah kemuliaan dari bulan Ramadan. Karena Ramadan, hamba-hamba Allah di akhirat nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan dihisab tentang hisaban amaliyah kebaikan dan amaliyah kejelekan kita oleh Allah. Ramadan akan datang merupakan seorang pemuda yang tampan, merupakan seorang pemuda yang begitu putih mukanya. Dia akan di hadapan kita menjawab seluruh pertanyaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di bulan suci Ramadan kali ini, di akhir kali ini, yuk kita semua mengerjakan amaliyah ibadah, yaitu qiyamul lail. Di malam-malam yang mulia ini, jangan lupa, apalagi malam ini adalah malam ke-28, ke-29, Pak insyaallah malam ke-30. Itulah akhir-akhir Ramadan. Apabila kita di akhir Ramadan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan seluruh amaliyah kita diterima dengan amaliyah yang mulia, diterima yang amaliyah soleha, diterima dengan amaliyah soleh, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini, fa insyaallah Allah akan mengabulkan. Karena apa? Hamba-hamba Allah, banyak sekali kita puasa, dengan puasa hanya menahan lapar dan haus. Menahan amarah kita mungkin tidak bisa.
menahan yang dinamakan maksiat mata, maksiat pendengaran dan juga lisan yang keluar di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Mungkin itu mengikis dari pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang berpuasa. Makanya di akhir-akhir malam ini bersujudlah kita kepada Allah, memohon apabila ada puasa kita, apabila amalan kita belum sempurna, memohonlah kepada Allah amalia yang sempurna dan puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam hari di bulan suci Ramadan, para malaikat Allah hatta matla'il fajr turun ke muka bumi ini, turun ke langit ini, turun ke tempat-tempat yang diridho Allah Subhanahu wa taala seperti masjid, majlis taklim dan tempat yang dibikin tempat tersebut adalah ta'limul ilmi dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Ramadan kali ini kita pasti dan tidak yakin bahwasanya kita akan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Hari ini hari terbaik bagi kita. Hari ini yang menjadi hari yang harus termulia bagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fa idza za'ajaluhum wa lastaqdimuna sya'atan wa lastakhirun. Kematian tidak akan mundur 1 menit, tidak akan maju 1 menit. Hamba-hamba Allah yang bertakwa tentu yang beriman, mari kita tingkatkan amaliyah nilai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan kita beribadah kepada Allah, fa insyaallah Allah akan menurunkan kepada kita kenikmatan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadurana. Ya Allah, terimalah taqabbal minna apa? Salat hamba. Ya Allah, terimalah puasa hamba. Ya Allah, terimalah zakat hamba. Di malam hari orang lain sedang tidur, kita bangun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah Allah kabulkan keinginan kita. Apapun keinginannya menurut keinginan secara zahiriah dan secara batinnya. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus cermat dan harus bisa memilah apabila waktu tersebut terbuang di bulan suci Ramadan. Sangat sayang. Marilah bulan suci Ramadan menjadikan satu momentum bagi kita untuk memetik amaliyah yang paling hebat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk memetik amaliyah yang paling spektakuler kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain. Ramadan berlalu kalau orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dosa, kita rugi. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini menjadi satu motivasi bagi kita semua untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amaliyah kitalah yang akan menjadi benteng kita di akhirat nanti dan penolong kita. Hadirin wal hadirat, jamaah di mana saja berada, umat baginda Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur nikmat kepada Allah dengan melakukan ibadah adalah satu jalan insyaallah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perbanyak istighfar, perbanyak kita berdoa di malam hari. Allahumma inna afuhun karim tuhibul afa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna afuhun karim tuhibul afa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampuni hamba dan kedua orang tua hamba dan juga sanak tolan kerabat-kerabat hamba. Di bulan suci Ramadan adalah bulan yang harus kita menjadi satu pondasi untuk menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama saya sampaikan, yang kedua saya sampaikan terakhir, mudah-mudahan kita terpilih menjadi hamba-hamba abdan syakur, manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sekali lagi saya tegaskan bahwasannya kita sebagai hamba Allah harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Waktu juga yang memisahkan kita karena sebentar lagi kita akan menunggu berkumandang azan. Kita insya Allah akan berbuka puasa bersama. Mudah-mudahan puasa kali ini nilainya bertambah menurut Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan milik saya, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Keafaan milik saya, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada lisan bersalah, apabila ada kata-kata bersalah, itu milik saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Itu aja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.